Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para masyayikh, para punyai, sesepuh bini sepuh Desa Labrulor, wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hasan Abdullah Hanafi dari Kabupaten Jember, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Labrulor beserta staf, yang kami hormati pengurus Madrasah BP3MNO beserta penasehat, yang kami hormati Direktur IEC Kiai Samsul, yang kami hormati Wali Santri Ibu Muslimat, Ketua Paguyuban, Asatidzah, Talamidzah Bistarbiyatul Mubtadiin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore atau petang ini kita bersama dapat hadir di halaman madrasah tercinta ini dalam rangka wisuda anak-anak kita. Alhamdulillah, dalam situasi dan kondisi yang sangat cerah sekali. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran kepada kita, sehingga kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin rahimakumullah, ketiga kalinya sebelum kami menyampaikan sedikit sepatah kata sambutan, mumpung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, perkenankanlah kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin, kul amin wa antum thayyibun. Mohon maaf atas segala khilaf barangkali di dalam perjalanan 1 tahun kami bergaul dan mewakili keluarga besar Lembaga Pendidikan Ma'arif. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para undangan yang pada malam hari ini berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka menyaksikan wisuda anak-anak kita, wisuda tahfidz dan wisuda tarjim anak-anak kita yang melalui proses 1 tahun pelajaran 2021-2022. Perlu diketahui bahwa tahfidz ini dan tarjim ini adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler di madrasah kita, yang insya Allah tahun ajaran baru nanti akan kita maksimalkan Bapak Ibu. Karena kemarin situasinya masih pandemi, sehingga keterbatasan waktu di dalam tatap muka, sehingga mungkin hasilnya masih kurang maksimal.
untungnya ini anak-anak kita ngajinya di lingkungan ini juga jalan, termasuk di dalemipun Ustadz Aziz. Lah ini yang menjadi permasalahan adalah anak-anak kita, karena madrasah kita ini tidak hanya anak-anak yang rumahnya dekat dari lingkungan Labruk Lor, tapi ada yang dari Klumprit, ada yang dari Jogotrunan, ada yang dari dekatnya Selokambang sana, ada yang dari mana itu, dekatnya pengadilan Jaksaan atau sana itu. Nah, jadi jumlah murid kita itu kurang lebih 270 dari berbagai desa dan kelurahan yang ada di lingkungan Kecamatan Lumajang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, insya Allah situasi kok saya lihat sudah mulai normal. Ke depan anak-anak kita jam pelajarannya akan kita normalkan kembali, sehingga nanti pulang jam 1, rencana kita nanti akan kita tambahi jam pelajaran. Karena prihatin sekali Bapak Ibu nggih, sekarang ini anak-anak kita banyak disibukkan dengan bermain HP. Bermain HP itu tidak terasa, kayaknya sebentar tapi tiba-tiba loh waktu sudah berjam-jam HP di tangan anak-anak kita. Sehingga saya sangat prihatin bagaimana cara menyikapi fenomena yang mungkin itu tidak bisa dilarang untuk anak-anak kita, tapi bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita itu sehingga waktu mereka tidak banyak mubazir digunakan untuk bermain. Kemarin kami omong-omongan, nanti kami akan juga konsultasi kepada Ustaz Samsul selaku konsultan madrasah kita, bagaimana memformulasikan anak-anak kita ini setelah pembelajaran formal, karena nanti tahun 2000 yang akan datang 2022 dan seterusnya Bapak Ibu, itu ada program dari menteri yang baru, Menteri Agama juga termasuk di situ, KMA, Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu sekolahan diberikan kebebasan untuk mengelola kurikulumnya sendiri, tapi ada standarnya. Lulusnya madrasah itu ya apa katanya madrasah sudah. Di situ gurunya sungguh-sungguh atau tidak ya tergantung dari sekolahan itu. Sehingga nanti kalau sekolahan itu terlena, tidak punya upaya bagaimana meningkatkan kualitas mutu lembaganya, maka dia tidak sadar akan disalib oleh lembaga-lembaga yang lain. Oleh sebab itu saya kepingin anak-anak kita ini dengan melihat fenomena seperti ini, tantangan di zaman yang luar biasa, waktunya nanti kalau bisa pulang jam 4, tapi di situ ada kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak-anak kita. Kepingin. Nah ini kudu didukung, harus didukung dari Bapak Ibu wali santri. Jam 7, jam 12, kemudian sholat zuhur berjamaah, anak-anak mengerjakan PR di situ sampai jam setengah 2 atau jam setengah 3. PR-nya itu sudah dikerjakan di sekolahan, kemudian melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid, kemudian anak-anak setelah sholat asar ngaji, kemudian setelah itu anak-anak pulang. Sampai pulang setelah sholat maghrib, tanggung jawab Bapak Ibu di rumah. Karena kalau tidak diatur seperti itu, anak-anak pulang di rumah banyak bermain yang khawatir masa depan mereka, mubazir waktunya. Karena tidak terasa kita itu anak-anak kita moro-moro wis kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak saya yang lulus kelas 6 ini kayak baru kemarin saya berhadapan dengan anak-anak itu. Karena apa? Terpotong waktu corona 2 tahun tidak ketemu mereka. Saya itu kadang-kadang lupa, apalagi pakai make upnya anak-anak ini, lupa sampai seringnya ketemu. Keadaan seperti itu, sehingga saya berpikir bagaimana anak-anak kita ini kembali lagi kepada waktunya, jangan sampai mubazir Bapak Ibu. Selanjutnya kami juga ingin menginformasikan bahwa madrasah kita ini sudah ada ikhtiar dari Bapak pengurus
dan tokoh masyarakat, ikhtiarnya adalah pengembangan madrasah yang ada di sebelah barat. Lah itu insya Allah di bulan ini minta doanya Bapak Ibu ya, akan menambah 2 lokal yang saat ini masih ada 3 lokal. Lah itu nanti akan kita kembangkan, dan mungkin kalau Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, ada bantuan yang lebih besar dari itu, tapi ini saya belum bisa menyampaikan karena masih antara iya dan tidak, itu masih tengah-tengah. Tapi yang positif insya Allah 2 lokal akan dibangunkan, karena anak-anak kita pada tahun ini akan bertambah 2 lokal. Yang keluar kelas 6 itu 1 kelas, 1 lokal, yang masuk 2 kelas. Tapi insya Allah sudah tertangani. Umpama Bapak Ibu kagungan rezeki, umpamanya pasir atau mungkin material yang lain, monggo bisa langsung disampaikan ke pengurus, ke Abah Haji Abdul Manan, atau mungkin ke madrasah. Bapak Ibu, seperti itu. Di sana luasnya tanah hampir setengah hektar. Hampir setengah hektar. Jadi sudah luas sekali untuk permainan, untuk mainnya anak-anak. Selamat datang Gus Nur Salam. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan tahfidz ini nanti anak-anak, kemarin sudah ngomong-ngomong kecil sama pengembang kurikulum dan bagian pengembangan kerohanian Bu Siti Khadijah dan Bu Luluk Masnia, dan bagian tarjim. Anak-anak lulus dari Mis Tarbiyatul Mubtadiin ini tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tidak hanya hafal Al-Quran, tidak hanya bisa menerjemahkan Al-Quran. Harapan kami nanti ke depan ada program namanya cara cepat, metode cepat membaca kitab kuning. Itu sudah kita rencanakan. Dalam waktu 40 hari anak-anak itu akan digodok di sini. Dia akan bisa menentukan kedudukan tiap-tiap kalimat, menentukan bahwa ini rofa, nasab, jar, jazm, kasroh, fathah, dhammah, atau mungkin tanwin dan lain sebagainya. Insya Allah saya mohon doanya. Jadi nanti anak-anak itu kalau bisa lulus sudah percaya diri, dia mau mondok percaya diri karena dia sudah terbekali oleh ilmu-ilmu dasar salaf. Dia mondok, dia sekolah, tidak hanya dia pinter ilmu umumnya tapi agamanya juga pinter. Kebanyakan anak-anak kita kalau ke pondok itu tidak kerasan karena memang modalnya kurang. Di sana ada pembelajaran pego atau mungkin pembelajaran dasar-dasar kitab kuning atau membaca Al-Quran. Mereka kurang dasar, akhirnya menjadi tidak kerasan. Itu lah harapan kami itu jangan sampai, karena ya aset kita itu ya anak-anak kita ini. Aset kita itu adalah anak-anak kita. Saya mohon dukungannya, doanya. Nanti insya Allah kami akan segera kami informasikan, karena di tahun pelajaran ini di bulan Juni ini, bulan Juni tanggal 2 anak-anak ujian, kemudian libur, kemudian masuk tahun pelajaran 2022-2023. Di situ nanti akan kita godok kurikulumnya bagaimana bentuknya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebelum kami menutup sambutan ini, kami berpesan kepada anak-anak, setelah kalian nanti di wisuda, jangan merasa kamu itu puas dengan ilmu yang kalian dapatkan. Kalian ini orang-orang atau anak-anak pilihan, tidak sembarangan. Al-Quran itu tidak sembarangan. Al-Quran itu tidak hanya memanfaati untuk dirimu, tapi juga kepada keluargamu, orang tua kamu nanti. Karena Pak Guru pernah mendengar atau melihat bahwa
Man qara'al Qur'ana wa hafidhahu adkhalahullahul jannah. Orang yang menghafalkan, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah. Wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi, dan akan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya, yang mana keluarganya itu mestinya masuk neraka. Nah, jadi manfaatnya luar biasa. Dan ketika nanti anak-anak, orang tua kalian di akhirat, orang yang hafal Al-Quran, maka orang tuanya akan diberi mahkota. Mahkota itu bersinar lebih terang daripada sinarnya matahari. Nanti kamu itu sungguh-sungguh sudah hafalkan itu sudah. Tidak hanya manfaatnya di dunia, nanti di akhirat juga sangat bermanfaat. Tetap semangat. Kamu harus mengerahkan segenap kemampuan yang kalian miliki, karena menghafalkan Al-Quran itu berat. Menghafalkan Al-Quran itu berat, sehingga kalian harus betul-betul bersungguh-sungguh. Wal yufridil juhda fi tahsili an hasola walam yanalu birohatin ata'atola. Maka seorang murid bila ingin mendapatkan ilmu yang banyak, dia harus berusaha keras untuk mendapatkan ilmu yang diinginkan. Karena ilmu itu tidak bisa didapat dengan santai-santai. Pesan Pak Guru di rumah, namanya hafalan Al-Quran, tahfidz, kalau perlu hamalatul Quran, Qurannya dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, kalian ini adalah aset kedua orang tua dan kebanggaan dari mereka, termasuk kebanggaan kami selaku asatidzah di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Mubtadiin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada anak-anak dan pesan Pak Guru. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada yang kurang, barangkali saya mewakili asatidzah keluarga besar Lembaga Pendidikan Ma'arif dan ibu-ibu paguyuban yang tergabung dalam kegiatan wisuda pada malam hari ini. Bila ada hidangan atau penghormatan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.